Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Siang, Bu. Siang, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Aku tangguh. Ya, mudah-mudahan semangatnya tetap tinggi walaupun kita berada di jam terakhir ya. Di jam terakhir ini memang jam-jam yang ngantuk. Kita juga kondisinya lagi puasa, tapi insya Allah diniatkan untuk ibadah. Insya Allah ilmu yang kita peroleh hari ini akan bermanfaat. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika bersama Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga kondisi kita dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini ya. Seperti biasa, kita mulai dulu pembelajaran kali ini dengan berdoa sama-sama ya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selesai. Ibu mau ngecek dulu kehadirannya ya. Apakah semuanya hadir hari ini? Pi, semuanya hadir, Pi? Hadir, Bu. Yang nggak masuk nih, Hil. Enda, ada Enda? Hadir, Pak, Bu. Oke. Kemarin sempat izin ya, sakit? Sakit, Bu. Oh ya, udah sembuh ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu Guru. Supaya kita nanti biar cita-citanya tercapai, jadi harus rajin, oke? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya, minggu sebelumnya kita sudah pelajari mengenai bangun ruang sisi lengkung. Apa sih bangun ruang sisi lengkung? Lina, Ibu tanya bangun ruang sisi lengkung itu apa saja coba bentuknya? Pi, Hanapi, kira-kira apa tuh, Pi? Makanan dan minuman kaleng, Bu. Oh iya, bentuknya apa tuh, Pi? Berbentuk kaleng, Bu. Berbentuk kaleng. Kalau dalam geometrinya dia berbentuk seperti apa, Pi? Oh, berbentuk ada tabung, tabung, ada Bu. kerucut, ada bola. Mereka masuk ke mana? Tabung, Bu. Biasanya tabung, Bu. Jarang melihat bentuk bola. Nah, Enda kan tinggalnya di kampung nih. Kalau misalnya yang berbentuk kerucut, kira-kira apa, Enda? Hasepan, Bu. Ah, betul. Mungkin kalau Congcok ya, Bu. udah pernah lihat ya, Lina juga ya. Oke, itu salah satu bentuk kerucut. Baik, untuk kali ini tujuan pembelajarannya yang akan yang akan kita pelajari sama-sama adalah tentang bagaimana cara menerapkan rumus luas volume pada bangun ruang sisi lengkung. Karena kita sudah pelajari bagaimana cara mencari luas, cara mencari volume pada tabung, kerucut, dan bola. Untuk kali ini kita fokuskan mempelajari bagaimana cara menggunakan atau menerapkan rumus-rumus tersebut ke dalam soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, silahkan dibuka LMS-nya masing-masing. Sudah dibuka? Ibu presentasikan ya, kita lihat LMS-nya sama-sama. Oke. Nah, sudah dibuka? Bentar ya, Bu, dibuka dulu. Ya. Masih loading, Bu. Saya sudah, Ibu. Ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya. Ibu sudah siapkan modul di sana ya, karena kita mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung. Untuk kali ini, Ibu sudah siapkan modul di situ. Kalian bisa download juga modulnya ini. Bentar ya. Ini sinyalnya. Nah, ini modulnya bisa dilihat. Ini adalah modul khusus mengenai tabung, kerucut, dan bola. Jadi ini kalian bisa lakukan. Kenapa berdasarkan aktivitas? Karena kemarin kita kan sudah pelajari bagaimana cara mencari luas tabung dengan cara membungkus ya, membungkus benda yang berbentuk tabung. Kemudian cara mencari luas kerucut, kemudian luas bola juga ya dengan kulit jeruk dan sebagainya. Kita kan sudah pelajari ini ya, benda-bendanya yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung tersebut. Nah, khusus untuk yang sekarang kita akan terapkan rumus-rumus yang sudah kita temukan di minggu kemarin ke dalam soal-soal yang berkaitan dengan rumus-rumus luas dan volume tersebut.
Namun sebelumnya, silakan coba dilihat LMS-nya masing-masing. Ya, Ibu sudah buatkan di situ Google Form tentang soal apersepsi ya. Apersepsi ini maksudnya untuk memancing kalian mengingat lagi rumus-rumus apa saja sih yang akan kita gunakan nanti dalam menemukan soal kontekstual tabung kerucut dan volume. Coba dicek lagi Google Form-nya. Nah, di sini ada gambar apa ini? Enda, ini gambar apa, Enda? Halo? Enda? Gambar rumah bukan, Bu? Gambar rumah bukan. Nah, ini adalah gambar kebun ya, kurang lebih. Kemudian ada bangunan rumah. Kebun. Ya, jadi ada bangun datar di sini berbentuk trapesium. Kemudian ada persegi panjang, ada persegi juga. Nah, ini adalah dasar ya. Jadi dasar untuk mencari luas volume tabung kerucut bola itu adalah dari bangun datar, dari persegi panjang, karena selimut tabung kan berupa persegi panjang ya, kemudian dari lingkaran, ya, nah, ini contohnya dari lingkaran, dari juring lingkaran untuk menentukan apa namanya selimut kerucut ya. Nanti ini diisi, kemudian dari sini juga Ibu sudah. Ibu akan jelaskan dulu ya, untuk video ini nanti kalian bisa pelajari di rumah. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari dulu PowerPoint-nya di sini. Ibu akan sampaikan materi untuk hari ini. Coba dibaca ya. Hanapi tolong baca, Hanapi. Kira-kira apa tuh slide yang pertama? Oke. Ya, sebentar Ibu ya, saya coba baca ya. Yang bangun ruang sisi lengkung, Bu. Iya. Yang ini ya, yang ditampilkan ya. Iya, yang kelihatan sekarang. Dalam sebuah ruangan, terdapat beberapa benda yang terbentuk bangun ruang sisi lengkung. Tunjukkan mana sajakah benda tersebut, karena sesuatu hal, benda-benda tersebut akan dipindahkan dan diperbarui. Bu Guru Ida menganggap benda-benda tersebut menarik untuk dipelajari, sehingga Bu Guru Ida menugaskan murid-muridnya untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangunan di lengkung tersebut. Berikut diberikan beberapa soal yang harus dijawab para murid. Carilah solusi dalam mengatasi permasalahan yang diberikan. Yuk kita pelajari sama-sama. Ayo. Baik, sebelum Ibu masuk ke yang kedua. Di sini ada pertanyaan nih. Coba Lina, ada Lina? Nih, di sini Iya, kan Bu, tunjukkan mana sajakah benda yang berbentuk bangun ruang tersebut, bangun ruang sisi lengkung tersebut. Ini ada nih, kira-kira mana coba? Di Benda-bendanya yang akan dipelajari hari ini. Iya, Bu. Kursi. Mana? Kursi. Ini ya. Ya. Ini bentuknya apa nih, Lin? Yang Ibu tunjukkan? Tabung. Tabung. Kemudian Enda ini kelihatan? Ini bentuknya apa, Enda? Halo, Enda. Cangkir ya, Bu? Ini Cangkir cangkir. bukan itu, Bu, yang coklat, Bu. Oh iya, ini cangkir. Iya. Kemudian ini apa ini? Yang bulat nih, di atasnya, di sampingnya. Kerucut itu ya, Bu ya? Ini kerucut. Kayak hasepan, bukan, Ibu? Iya, betul. Ini benda yang berbentuk kerucut. Kecil ya, jadi kurang kelihatan di situ. Nanti nanti kalian bisa buka ini ya PowerPoint-nya, kemudian kalau mau di-download juga bisa. Itu nanti akan bergerak-gerak. Jadi akan terlihat sisi bawah, sisi kiri, sisi depan, sisi belakangnya kamu bisa lihat gambarnya secara utuh. Nah, kemudian tadi Ibu sudah sampaikan untuk pembelajaran kali ini kan tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan volume bangun ruang sisi lengkung ini. Dan kalau digabung itu seperti apa? Ibu akan berikan, Ibu tunjukkan beberapa bangunan seperti yang ada tadi pada meja tadi ya, pada ruangan tersebut. Nah, ini yang tadi yang disebutkan oleh Lina. Jadi ini adalah kurang lebih hiasan berbentuk tabung. Tapi tabung kayu ini ya, dia bolong tengahnya. Ya enggak? Benda di samping adalah sebuah hiasan yang terbuat dari kayu yang berlubang. Jadi dia berlubang di tengahnya. Kemudian yang diketahui, panjang jari-jari luar, berarti ini ya, panjang jari-jari luar, lingkaran yang besar ini, itu adalah 30 cm. Sedangkan panjang jari-jari lingkaran yang kecil ini, jari-jarinya adalah 20 cm. Tingginya berarti dari depan ke belakang sana tuh ya, ke belakang tabung, itu adalah 50 cm. Pertanyaannya,
jika tabung ini mau dicat ulang, permukaan kayu ini mau dicat ulang, kira-kira nih bagian mana saja yang akan dicat? Ada yang bisa jawab? Dalam Bagian sama luar aja, Bu. Bagian luar, betul. Iya. Bagian luar Sama ini. pinggir-pinggirnya itu, Bu, Nah, yang lingkarannya. betul. Artinya bagian dalam Hmm. ini berarti Sama pinggirnya. karena bagian dalam ini agak sulit untuk dicat, jadi yang ditanyakan khusus dalam pertanyaan ini adalah yang akan kita cat bagian luarnya atau bagian permukaan, karena yang ditanya ini permukaan kayunya tersebut ya. Oke, berarti kita akan menggunakan rumus luas permukaan tabung ya. Tabung. Apa itu rumus luas Tabung. permukaan tabung? Coba Ibu tanya lagi di sini. Ada yang ingat nggak rumus luas permukaan tabung apa? Iya. Tabung itu terdiri dari ada alas, ada tutup, dan ada Alat selimut. berarti alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Tutupnya juga berbentuk Berarti lingkaran. Nah, selimutnya Lingkaran. persegi panjang. Kalau diingat-ingat lagi di sini, kalau udah lupa ya, di sini Bu sampaikan nih. Nah, di bawahnya ini Bu ingatkan lagi. Nah, terlihat nggak? Ada, Bu, kelihatan. Terlihat, Bu. Nah, ini ada geogebranya. Ini ada luas permukaan tabung. Toples Rumusnya ya, Bu? Kenapa? Kayak toples. Bentuknya kayak toples. Nah, Nah, ada luas permukaan tabung, kemudian ada volume tabung. Karena tadi gambar yang pertama, soal pertama berbentuk yang luas permukaan yang mau dicat, berarti kita gunakan rumus luas permukaan tabung. Tinggal dimasukkan saja rumus-rumus apa yang diketahui di sini, ya, dipindahkan ke dalam rumus ini. Berarti 2VR dikali R tambah T. Tapi karena ininya bolong, maka solusinya adalah kita harus mengurangi luas permukaan yang besar dengan yang ini ya, yang bolongnya ini. Yang bolongnya ini adalah berbentuk lingkaran kecil. Ada berapa lingkaran kecil? lingkaran. Ada 2. Kecil. 2. Depan sini, Ada 1. bagian belakang. 2, Bu. Depan dan Iya. belakang. Belakang. Yang bolongnya kan 2 ini ya, di lingkaran ini ada di. Iya. Jadi kita harus menghitung dulu luas permukaan tabungnya secara keseluruhan berapa, tapi nanti dikurangi oleh luas lingkaran yang di depan dan dikurangi oleh luas lingkaran yang di belakang. Paham? Belakang. Ya, tinggal nanti dimasukkan angka-angkanya ke situ. Jari-jarinya berapa, tingginya berapa, nanti dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Contohnya di sini ya, ada nih, di video ini sudah Ibu sampaikan beberapa bentuk soal yang berkaitan dengan tabung tersebut. Oke, Ibu skip ya. Nah, Ibu ingatkan lagi rumusnya juga ada di sini ya, di videonya nanti pelajari lagi. Nah, ini juga masih tentang tabung ya, tadi yang disebut olehan api, kaleng-kaleng minuman, kaleng susu, itu kan bentuknya tabung. Nanti kamu pelajari yang tentang tabung di sini ya. Siap, Bu. Kita lihat lagi soal yang kedua. Kita lihat lagi soal yang kedua. Nah, Ibu tanya, Enda, kalau soal yang kedua terdiri dari gambar apa saja nih? Kalau dipecah? Gambarnya setengah lingkaran sama kubus ya, Pak Bu ya. Ada balok kubus sama setengah lingkarannya. Ada balok dan ada setengah tabung kali. Iya, Tabung. Ya. Oh iya, Kayak setengah roti. tabung. Karena ini bangun Kayak roti, Bu. Iya betul, kayak roti. Nah, kayak roti. Jadi ini Ibu ilustrasikan gambar ini adalah gambar peti ya, gambar peti kayu dengan tutup berbentuk setengah tabung dan berjari-jari 21 cm. Kemudian digunakan untuk menyimpan barang-barang. Tinggi petinya diketahui, kemudian alasnya ujung atas dari bawah sampai ke atas juga diketahui. Kemudian nanti kita bisa cari jari-jari tabungnya berapa. Yang ditanya adalah luas permukaan peti kayu. Berarti yang kita cari nanti adalah luas balok tanpa tutup, tutupnya diganti oleh luas permukaan setengah tabung. Ya, jadi ditambahkan saja. Yang baloknya ini berarti nggak ada tutupnya. Kenapa nggak ada tutupnya? Karena tutupnya diganti oleh setengah tabung. Jadi luasnya nanti tinggal digabung. Paham sampai situ? Ya. Nanti dicari
Di video Paham, juga ada ya, Bu. nanti kita pelajari. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Enda. Enda ini adalah kerucut ya. Kalau di kampung ini ada yang kerucut. Kasepan ya, Bu. Anggap saja ini adalah bandul sebuah kalung. Tahu kan bandul ya? Gagantel kalau Ya, dalam Bu. orang Sunda itu namanya gagantel kalung ya. Iya, Bu. Nah, dia Ibu berbentuk kayak seperti ini. boneka. Kayak boneka kayu ya. Kira-kira ini Iya, terdiri boneka dari gambar kayu. apa saja nih? Dari bangun apa saja nih? Lingkaran. Lingkaran? Setengah lingkaran ya, Bu. Sama Yang mana kerucut. setengah lingkaran? Ini? Itu yang mana? Sama Iya, kerucut. Ini kerucut Sama yang atas. kerucut. Kalau yang bawah? setengah Kerucut, lingkaran bukan? lingkaran. Setengah lingkaran apa setengah Setengah bola? lingkaran. Setengah bola. Enggak setengah ya, Bu ya. Kayak Setengah bola. Hati-hati ya. Setengah bola. Kalau lingkaran Oh, iya, itu Bu. kan bangun datar ya, dia tidak ada Iya. volume. Tapi kalau bola kan ada volume. Karena ini apa ya, bola ya, jadi dia ada volume, ada yang bisa kita hitung ya, isi. Kalau dalam bahasa IPA kan biasanya disebut isi ya. Nah ini ada bandul yang tergeletak di atas meja pada sebuah meja. Awalnya berbentuk seperti gambar di samping. Jika diameter bagian bawah yang ini ya, berarti diameter bola akan sama dengan diameter kerucut. Ya enggak? Karena dia nempel pas pada diameter yang sama. Kemudian diketahui tinggi kerucutnya berapa. Nah, pertanyaannya berapa volume bandul tersebut. Nah, Hanapi Ibu mau tanya, kalau ditanya volume bandul ini tidak berarti terdiri dari volume apa saja? Terdiri dari volume kerucut dan Dengan? volume setengah bola. Pinter. Yang lain paham ya? Dengan volume kerucut. Paham, Iya. Bu. Volume kerucut dengan volume setengah bola. Nanti tinggal digabung, itulah jawabannya. Oke, sampai sini paham ya? Untuk lebih jelasnya nanti Ya, silahkan pelajari video tadi ya, yang ini. Ibu sudah berikan Ya, Bu. contoh cara pengerjaannya juga ada di sana, ya. Di sini jelaskan bagaimana cara menghitungnya juga ya. Disimak videonya. Nah, kita lanjutkan. Di sini kan tadi Ibu sampaikan ini materi GeoGebranya. Ini hanya untuk mengulang ya, hanya untuk mengulang materi yang minggu lalu. Kita sudah pelajari mengenai tabung, kerucut, dan bola. Ini ada rumus-rumusnya. Kemudian ini ada kerucut juga ya. Kamu bisa lihat di sini. Kemudian bola juga ada di sini. Nah, sinyal mungkin ya. Bola juga ada. Nah, coba dibuka LMS-nya ke bagian bawah. Ada bagian bawah? Halo? Ada kuis di sini. Ada, Ibu. Lagi, Bu. Nanti Ibu minta waktunya kalian untuk mengisi kuis tersebut. Kuisnya sedikit, hanya 2 soal. Kemudian ini ada tugas. Nah, tugas ini nanti tolong dikerjakan di rumah, di-upload 1 minggu dari sekarang saja ya. Tapi untuk kuis, coba silahkan kalian buka kuisnya, kemudian kerjakan. Silahkan dibuka. Oke. Ibu beri waktu. Bentar ya, Bu. Lagi loading. Oke, sudah selesai ya. Pembelajaran kita kali ini fokus pada bangun ruang sisi lengkung. Kalau kita refleksi, tadi kita mempelajari apa saja? Kita mempelajari beberapa bangun ruang sisi lengkung. Di antaranya ada bola, ada kerucut, dan ada tabung. Yang Baik. ternyata mereka semua ada di kehidupan kita sehari-hari. Betul, pinter. Jadi ternyata manfaatnya banyak ya. Kita bisa terapkan rumus tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pasti nanti akan ketemu ya. Kedepannya kalian akan bisa mengkreasikan bahwa oh ternyata kalau ketemu asupan rumusnya ini. Oh kalau ketemu bola ternyata mencari luas permukaan bola seperti ini. Oke, ini ada tugas. Tugas ini tolong dikerjakan dan dikumpulkan nanti minggu depan. Silahkan diupload saja ya. Hanya 2 soal. Dipelajari baik-baik. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Ada pertanyaan tidak? Cukup, Ibu. Sudah paham. Terima kasih. Mudah dimengerti. Lain waktu kita akan sambung lagi ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Semoga kita semua ambil manfaatnya dengan baik juga ya ke depannya. Terima kasih. Salam semangat. Harus semangat. Tetap jaga kondisi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.